Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Data Analitik yang beranggotakan. Nama saya Lia Yunisa. Nama saya Dini Firmansyah Fitra. Nama saya Riprahman Hakim. Nama saya Mulia Tari Nurinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penerapan data mining dalam aplikasi Orange, terutama dalam konteks klasifikasi, prediksi, dan juga klasterisasi. Namun, kita ketahui terlebih dahulu yuk, apa itu klasifikasi, prediksi, dan juga klasterisasi. Sebelum kita menuju ke aplikasi Orange-nya, kita mengunduh dataset terlebih dahulu. Pertama, buka situs Kaggle dan cari dataset dengan kata kunci yang sesuai dengan topik yang diinginkan. Karena saya memilih topik pendidikan, maka saya mencari dataset terkait kelayakan pendidikan. Setelah menemukan data yang sesuai, scroll ke bawah untuk melihat isi data, lalu unduh dataset tersebut. Nah, karena tadi kita mengunduhnya itu berbentuk file zip, maka kita ekstrak file tersebut, lalu salin file yang berformat CSV. Selanjutnya, paste file tersebut ke dalam folder yang telah saya buat sebelumnya, yaitu folder data Orange. Pertama, kita buka aplikasi Orange. Lalu pilih New sebagai lembar kerja baru di sebelah kiri. Ini ada widget yang nanti kita akan gunakan untuk melakukan teknik-teknik yang ada pada data mining. Di sini ada menu-menu widget seperti data, transform, visualisasi, mode, evaluasi, dan unsupervised. Untuk mengimport data, terdapat 4 widget, ada file, CSV file, dataset, dan SQL table. Yang pertama, kita data membuat processing. Kita gunakan file, kita klik lalu drag ke sini atau diklik sekali. Nanti akan muncul. Jika ingin dihapus, klik kanan, pilih remove. Memasukkan sumber datanya dengan mengklik 2 kali pada widget. Lalu di atas kanan yang berwarna kuning ini kita klik dan kita pilih data. Untuk kelompok kami menggunakan data yaitu kelayakan pendidikan. Selanjutnya di sini ada 39 intens dan 13 fitur dan yang siswa ini kita jadikan target. Tarik garis dari tanda yang melengkung ini, klik kiri, lalu tahan sampai ada garis seperti ini. Lalu lepas mouse-nya, nanti ada pencarian widget. Lalu kita pilih data table, klik 2 kali untuk melihat isi datanya. Nah, karena di sini fitur kita ada 7,7% data yang missing, maka gunakan pre-processing. Klik 2 kali, kita pilih input missing values, select relevant fitur dan normalis fitur. Lalu pada normalis fitur, pilih yang dari standar ke normalis to interval yang paling bawah. Lalu kita lihat lagi dan sekarang sudah no missing data dan kita juga pakai 2 widget pre-processing yaitu data info untuk melihat ringkasan data yang kita pilih dan fitur statistik untuk melihat data secara statistik. Oke, baik. Selanjutnya, tarik garis dari data table, lalu pilih widget select columns. Klik 2 kali dan di sini kita bisa memilih data mana yang ingin kita jadikan target. Dan data yang tidak dibutuhkan, tarik lagi lalu pilih data table, lalu kita akan membuat klasifikasi dengan tarik garis. Lalu kelompok saya menggunakan algoritma tree. Tarik garis lagi dari tree lalu pakai tree viewer untuk melihat pemodelannya. Nah, ini jadinya gambarnya kita sudah selesai pada tahap klasifikasi. Dari tree viewers, kita bisa juga tarik garis lagi dan gunakan widget Blockplot untuk visualisasi statistik deskriptif dari data numerika. Karena ini masih kosong,
Kita klik lainnya, lalu pindahkan dari data ke data, maka muncul statistiknya. Selanjutnya, kita ke prediksi dengan tarik garis dari select columns, lalu pilih test and score, dan sambungkan test and score ke naive Bayes untuk memprediksi kelas dari data baru berdasarkan data yang sudah ada dilatih sebelumnya. Nah, di sini itu ada simbol peringatan yang artinya ada masalah atau peringatan pada salah satu widget di workflow-nya. Nah, dengan itu kita lihat permasalahannya dengan klik 2 kali test and score dan kita ganti dari cross validation ke test on train data. Maka tanda peringatan itu tidak akan muncul. Nah, kita sambung test and score ke prediksi. Dan kita sambung juga test and score ke confusion matrix, yaitu untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Nah, kita sudah selesai pada tahap prediksi. Sekarang yang ketiga yaitu klasterisasi. Pertama kita sambungkan dari data tabel K-means. Ini kita tunggu dulu sebentar. Setelah itu dari K-means. kita sambungkan ke data tabel, lalu klik 2 kali data tabel, maka di sini kita bisa lihat di provinsi ini sudah menjadi beberapa klaster. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3 yang mengelompokkan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Maka itulah penjelasan penerapan data mining dalam konteks klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.